karena kini kau telah membaginya. Di sebuah kota besar Wakanda, hiduplah seorang sepasang suami dan istri yang bernama David dan Maya. Mereka dikaruniai oleh dua orang anak kembar berusia 9 tahun yang bernama Riri dan Riri. Hidup mereka berjalan harmonis hingga suatu ketika David menjadi seseorang yang temperamental dan kerap kali bertengkar dengan sang istri Maya. Karena tak tahan dengan kelakuan sang suami, Maya memutuskan untuk meminta bercerai dengan David. David dan Maya resmi berakhir dalam keheningan yang tegang. Pertengkaran yang tidak kunjung usai membuat mereka sadar bahwa perpisahan mungkin menjadi jalan terbaik untuk mereka. Meskipun dengan hati berat, mereka menyadari bahwa hidup dalam pertengkaran terus-menerus tidak akan membawa kebahagiaan bagi mereka maupun anak-anak mereka. Mereka resmi bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Wakanda nomor 1987-PD-G-2023-PA-W tertanggal 5 Mei 2023. Berdasarkan putusan tersebut, hak asuh anak jatuh ke tangan Maya sebagaimana sesuai dalam ketentuan yang terkandung dalam pasal 105 KHI yang dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah mendengar hasil putusan tersebut, David tidak terima dengan hak asuh anak yang jatuh ke tangan Maya. David berpendapat bahwa Maya tidak dapat memenuhi kehidupan finansial yang layak bagi kedua orang anaknya. Oleh karena hal tersebut, terjadilah perdebatan kembali antara David dan Maya. Untuk menemukan titik terang dari perdebatan tersebut, dilakukanlah mediasi antara David dan Maya yang ditengahi oleh seorang penasehat hukum yang bernama Mawar selaku mediator. Selamat pagi Bapak David, selamat pagi Ibu Maya. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Mawar dan ini rekan saya Ibu Melati. Di sini kami selaku mediator yang akan menjembatani Bapak Ibu sekalian dalam proses mediasi berkaitan dengan permasalahan hak asuh anak yang mana sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, bukan begitu Pak Ibu sekalian? Iya, betul. Baik. Jadi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tepatnya pada pasal 4 dijelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui pergantian dengan bantuan mediator atau proses mediasi seperti itu. Baik dengan Bapak David, betul. Benar, iya baik dengan Ibu Maya. Iya benar. Sekali lagi kami ingatkan di sini kami selaku mediator yang akan melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa Bapak Ibu sekalian, yang mana kami mengusahakan untuk tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Dapat diterima? Saya tidak setuju ya dengan putusan pengadilan itu. Dia miskin. Jaga ucapanmu David. Tapi kenyataannya seperti itu. Tidak. Saya sudah bekerja. Bekerja apa? Seperti itu. Saya mengerti tentang kekhawatiranmu David. Nasib anak-anak kita yang ada di tangan saya. Saya mengerti tentang kekhawatiranmu. Tapi saya ini sudah bekerja. Saya sudah membuka toko kelontong. Dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhanku dan anak-anak kita. Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan lagi terkait hal itu. Saya sudah punya penghasilan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik, terima kasih Bu Maya atas penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Untuk Bapak David sendiri, apakah ada bukti-bukti pendukung? Ya, saya punya bukti. Boleh? Saya lihat. Bagaimana ini? Listrik aja nunggak tau. Anak saya tidur pakai lilin. Jangan sembarangan. Coba kau lihat ini sebelum aku bekerja. Ini loh, air aja tidak mampu. Anda tidak mampu untuk membeli air minum. Anak saya minum pakai air keran. Ini sebelum aku bekerja. Sekarang aku sudah bekerja. Jaga ucapanmu. Boleh saya lihat terlebih dahulu terkait buktinya. Ini bukti terkait apa ya kalau boleh tahu? Ini bukti terkait pengeluaran di rumah. Oh iya. Untuk mendukung pendapat Bapaknya. Betul. Bisa dilihat kan ini tagihannya. Ibu ini menunggak. Itu sebelum aku bekerja. Sekarang aku sudah bekerja. Aku sudah bisa memenuhi semua itu. Jadi tertanggal tahun kemarin ya. Untuk tahun saat ini sudah dijelaskan bahwa Ibu Maya. Saya sudah menjelaskan kepada Bapak David ini. Baik, setelah kami cek di bukti yang sudah diberikan oleh Bapak David, mungkin dari Ibu Maya ada tanggapan terlebih dahulu. Iya, jadi begini, memang sebelumnya kondisi saya itu ya sebagaimana yang dibilang oleh Bapak David, saya memang kurang berkecukupan. Itu sebelum saya bekerja. Tapi sekarang saya sudah bekerja, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sudah lebih dari cukup. Toko kelontong saya itu sangat ramai, jadi banyak pengunjungnya, banyak pembelinya. Saya sudah banyak mendapatkan uang. Itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk bukti-bukti yang
yang dipaparkan itu bukti lama itu sebelum saya bekerja memang. Ya saya mengakui saya dulu miskin, tapi itu dulu sebelum saya bekerja. Tapi sekarang saya sudah bekerja dan itu sudah lebih dari cukup. Baik, terima kasih Ibu Maya atas penjelasannya. Sudah jelas ya Bapak David ini tentang tahun kemarin, dan Ibu Maya pun sudah menjelaskan bahwa Ibu Maya sudah memiliki pekerjaan dan tahun ini pun Ibu Maya sudah dapat mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Baik, dari kami berdua setelah mendiskusikan, ada beberapa usulan dari kami. Namun kami tekankan sekali lagi, ini hanya sebuah usulan saja. Tetap keputusan ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini kami hanya sebagai fasilitator dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang menentukan apa yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi usulan dari kami yakni pembagian waktu. Mungkin dalam 1 minggu itu dibagi menjadi 2, 3 hari di rumah Bapak David, 4 hari di rumah Ibu Maya. Seperti itu usulan dari kami. Baik, bagaimana dengan Bapak David? Saya sepakat. Untuk Ibu Maya sendiri? Ya boleh. Saya juga saya tekankan lagi bahwa saya sudah cukup dan untuk membagi waktu saya rasa itu adalah keputusan antara saya dengan David adalah sudah baik. Ya, Ibu Maya sudah mampu dan Bapak David pun juga sudah mampu mencukupi kehidupan anak-anak. Dan sekali lagi karena tadi Bapak dan Ibu sudah sepakat ya, dan kami tekankan ini tidak ada paksaan dari kami, dari hati Bapak Ibu sendiri ya. Iya, benar. Baik, kalau begitu boleh bersalaman Bapak David dan Ibu Maya. Ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku menangis melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku.